Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Bagian juga penyebab kegagalan entry kita, kegagalan dari open posisi kita adalah over. Maka jangan coba-coba untuk kita melakukan yang lebih dari normalnya atau dari kemampuan kita. Over ini bisa over lot, bisa over posisi, bisa over target, bisa over resiko. Ini overload itu artinya tidak mengindahkan ketahanan, tidak menyadari modal yang digunakan karena berharap pengen profit yang lebih besar, pengen profit besar atau pengen recovery dengan cepat, maka bermain dengan lot. Kalau sudah bermain dengan lot menjadi langkah awal untuk menuju kehancuran. Lot yang saya maksud adalah lot yang betul-betul di luar kemampuan kita menghandle dan ketahanannya terlalu tipis, terlalu kecil. Sejago apapun kalau lotnya sudah over, begitu market berbalik selesai, habis sudah. Over yang saya maksud adalah di luar kemampuan kita, sudah di luar dari kemampuan kita. Yang kedua, selalu saya ingatkan ya, jangan over posisi, ya, over trade. Saya lihat kemarin ada yang share ke kita ya, minta bantuan analisa karena posisinya terlalu banyak. Ada buy sell, kemudian ada pound sterling, ada euro, ada France, ada Australia, macam-macam ya, seperti gado-gado. Kalau kita lihat kayak belanja di supermarket, panjang sekali. Kalau sudah panjang begitu secara manual, maka pasti yang ada kita tidak bisa memantau dengan baik, tidak bisa monitor dengan baik. Posisi ini di mana, posisi ini di mana, yang ada kita menunggu hasil floating, yang ada menunggu biru baru close, menunggu biru baru close. Karena untuk kita masuk ke pair yang kita ambil tentu akan lari sana lari sini. Dan itu akan mempengaruhi daya tahan mata kita, artinya mempengaruhi ketahanan kita. Ketika kita semakin banyak melihat layar dengan ganti-ganti, maka mata juga akan menjadi lelah, akan mempengaruhi cara mengambil keputusan kita. Pastikan posisi kita, trade kita tidak terlalu banyak kalau kita betul-betul gunakan secara manual ya, dan diusahakan semampu kita melakukan pengamatan dan menghandlenya. Kecuali bantuan robot mungkin ya. Kalau bantuan robot ya memang otomatis ya, pakai entry posisi yang cepat kemudian close juga dengan cepat, mungkin bisa saja. Tapi kalau manual tentu transaksi yang banyak itu membutuhkan tenaga yang ekstra untuk kita monitor, untuk kita menganalisa masing-masing instrumen. Yang selanjutnya over target ya. Targetnya di kondisi normal, kemampuan harian atau kemampuan bulanan kita misalkan hanya 10% per bulan. Karena dipaksa kebutuhan yang banyak, karena dipaksa kondisi tertentu yang kita harus dapat sekian misalnya, maka dia memaksa untuk dapatkan sebulan itu 30%. Namanya over target, di luar kemampuan kita. Sehingga satu hari harus bekerja keras untuk mendapatkan target sekian persen guna mendapatkan hasil yang kita inginkan itu. Dan diingat, ketika kita sudah mulai melewati atau over dari target kemampuan kita yang biasa kita lakukan, maka bisa menjadi tanda awal ya, bisa menjadi titik awal kita nanti juga mengalami kehancuran. Bahkan begitu salah akan sulit kita kembalikan. Yang selanjutnya over resiko, over risk ya. Resikonya terlalu tinggi diambil. Misalkan ngambil resiko 50% atau bahkan lebih, bahkan 70%. Semakin tinggi resiko yang kita ambil, potensi kita jatuh juga semakin besar. Dari 5 ini silakan nanti diamati, silakan diintrospeksi. Kira-kira yang belum saya pahami yang mana, yang belum saya jalankan yang mana? Apakah semuanya belum dijalankan atau
hanya mungkin beberapa ya. Pertama, apakah kita hanya selalu mencari kevalitan dalam analisa? Apakah kita sudah memahami secara teknikal? Apakah cara entry kita sudah mengikuti sistem trading yang kita buat? Rencana yang sudah kita buat? Apakah kita punya konsep sendiri, punya strategi sendiri yang berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan uji latihan kita? Selama itu juga belum bisa kita lakukan, maka bisa menjadi kegagalan kita juga. Kemudian apakah kita hanya berorientasi profit dengan cepat, profit yang banyak dan sebagainya? Kalau itu juga masih ada dalam benak kita, maka tentu nanti akan mengganggu logika kita di dalam membaca pergerakan. Maka awali dengan mengatur ulang ya. Awali dengan menyusun kembali strategi kita, sehingga open posisi kita sesuai dengan aturan kita. Misalkan saya hanya akan entry buy ketika melewati ini, ketika breakout di sini, atau ketika terbentuk candle-candle seperti ini misalnya. Saya hanya akan entry posisi sell saat dia sudah melewati levelnya, saat dia breakout, saat melewati area retracement-nya dan sebagainya. Itu yang harus disiapkan di awal. Selama belum disiapkan ya sudah, nanti akan bingung lagi. Kembali ke layar, perhatikan, kembali ke layar ya. Kalau melihat dari pergerakannya, ada kecenderungan bergerak menuju ke bawah ya. Sampai di mana? Sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, akan mendekati levelnya di bawahnya. Pertama tentu kita lihat dari level psikologis di sini. Ada 3 sumbu di sana. Kalau ditutup dengan posisi lebih panjang, maka akan bergerak mendekati di bawahnya. Akan bergerak terus di bawah. Dari pergerakan ini setidaknya jangan melawan. Kalau seperti ini sudah jangan melawan dengan buy. Tidak ada dasar untuk saat ini untuk kita menggunakan posisi buy. Meskipun dari tren panjang dia masih naik, tetapi kita tidak menggunakan yang panjang. Tidak menggunakan tren panjang ya. Kecuali kita memang sudah siapkan untuk swing. Tetapi untuk swing itu maka kita lihatnya jangan yang di time frame kecil, kita lihatnya di time frame yang panjang begini. Ini time frame panjang, bahkan kita bisa melihat di time frame weekly-nya. Dari time frame weekly trennya cenderung naik memang ya, trennya cenderung naik memang, tapi jangan lupa walaupun dia cenderung naik, tapi sudah mulai ada loss momentum, mulai ada pengurangan kekuatan di sana. Buyer sudah mulai berkurang. Dari momentum besar mulai menipis. Dan sempat dia bergerak turun. Seller sempat menekan sampai di sini. Nanti pasti dia akan kembali ke sini. Ya, tidak tahu di kapan nanti dia akan kembali ke sini, ke harga ini. Di harga berapa ini? Dengan cepat nanti kita lihat di 1897. Apakah nanti berpotensi di sini? Sangat-sangat berpotensi. Ya, hanya saja mungkin waktunya agak panjang. Nah, kalau kita menggunakan weekly seperti ini sangat cocok untuk kita swing. Ya, kita cocok untuk swing karena harganya sudah tinggi, 1900 ini cukup tinggi ya, mendekati angka 2000 ya, sudah cukup tinggi. Nanti mau tidak mau akan ada koreksi. Penolakan meskipun tidak signifikan ya. Mendekati levelnya di sana, mau tidak mau akan ada banyak koreksi. Koreksi bukan berarti dia akan berbalik panjang ya. Dia akan berbalik panjang, belum tentu. Karena untuk bergerak sampai di bawah ini butuh pergerakan yang lama sekali.